Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Jadi kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa. Dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menyelidiki setiap kebenaran Taurat itu dengan teliti dan detail. Saking telitinya, wah luar biasa. Ahli Taurat orang Farisi ini 10 hukum dirubah mereka, dijabarkan menjadi kurang lebih 600 sekian hukum tertulis di dalam kitab Talmud. Itu kitab pegangannya ahli Taurat dan orang Farisi. Sedangkan Yesus menyatukan ke-10 hukum, bukan menjadi rumit. Orang Farisi ahli Taurat merubah menjadi rumit dan berat untuk dilakukan. Karena dari 10 kitab itu, 10 hukum itu bisa menjadi kurang lebih 600 sekian peraturan. Sedangkan Yesus ketika ditanya oleh orang Farisi ahli Taurat tentang hukum ke-10 itu, Yesus meringkasnya menjadi 2 hukum menjadi 1 kesatuan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia. Hukum yang mudah untuk dilakukan dijadikan sulit oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi saking mereka detailnya mempelajari firman, ketika Mesias yang mereka nanti-nantikan tidak seperti yang mereka harapkan dan mereka inginkan, mereka menjadi sombong rohani. Mereka merasa diri mereka lebih baik dari semua orang. Mereka merasa bahwa diri mereka lebih tahu tentang firman Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan yang mereka pelajari di dalam kitab Taurat ada di depan mereka, mereka tidak mengenalinya. Padahal mereka menantikan tentang siapa Mesias. Tetapi harapan mereka akan Mesias mereka gambarkan seperti keinginannya mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa Mesias akan hadir sebagai seorang yang luar biasa, keturunan raja, bangsawan. Dia mungkin lahir dari keluarga-keluarga yang mungkin bisa dipikir mereka dihormati. Itu yang membuat orang Israel, ahli Farisi, ahli Taurat kecewa dengan kehadiran Yesus. Kenapa? Karena Yesus lahir hanya dari anak tukang kayu. Buat mereka itu strata rendah dan sulit untuk diterima. Masa Mesias seperti ini? Dari perbuatan yang dikerjakan Yesus, itu karya perbuatan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan mereka mengakuinya. Tetapi ketika mereka melihat Yesus yang luar biasa, ajaib, dahsyat, perbuatannya sungguh mengherankan mereka, kok tapi lahirnya dari keluarga miskin, anak tukang kayu, Ibu Maria hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Tidak, ini gak masuk golongan sebagai Mesias. Dan di sini dikatakan Yesus membuka bahwa dikatakan, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberitahukan, kadang ada orang menjadi sombong karena kepandaian dan kebijaksanaan. Saking banyaknya pengalaman, ketika ada orang memberitahukan sesuatu yang salah, apa sih kamu?
saya ini lebih tahu tentang kehidupan. Kamu anak lahir kemarin sore, saya udah tahu dunia. Rasanya asam garam dunia itu seperti apa? Kamu baru apa? Sok-sokan kasih tahu saya. Kadang ada orang yang menjadi sombong karena pengalaman. Ada orang menjadi sombong karena kepandaian. Karena orang ada yang menjadi sombong karena pengetahuannya sudah luas dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menerima nasihat atau teguran. Dan orang-orang bijak dan orang pandai di sini menunjuk kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang Mesias sebagai juru selamat, mereka tidak bisa melihatnya. Tetapi Tuhan Yesus mengundang di sini. Dikatakan, engkau menyatakannya kepada orang kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah orang yang rendah hati, yang mau menerima teguran, ajaran, didikan, dan banyak macam pengajaran tentang segala sesuatunya, dan ia belajar untuk melihat dan menyikapinya, menyelidikinya, apakah ini pas atau tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tidak menutup diri untuk sebuah perubahan ke arah sesuatu yang benar. Makanya kalimat selanjutnya dibuka, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sehingga akhirnya di ayat yang ke-28 dibuka dengan kalimat undangan. Undangan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang rendah. Orang-orang yang sudah sekian lama bergumul dengan hidupnya. Secara khusus di sana banyak orang yang datang, orang yang sakit, orang yang kerasukan, orang yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup dan mereka nggak pernah mendapati jalan keluar. Ada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Dikatakan dia sudah pergi ke semua tabib yang ada di Israel, tetapi dia nggak pernah mendapat kesembuhan. Pergi ke tabib, atau mungkin di zaman sekarang pergi ke dokter, biayanya mahal apa murah? Mahal ya? Mahal. Dan ini udah 12 tahun pendarahan. Mungkin dia sudah pergi ke tabib yang satu, udah sembuh. Ya, pergi ke tabib yang satu nggak sembuh juga, bayar dong, periksa, dikasih obat, ya kan? Bayar dari dokter ke dokter, tabib ke tabib, nggak sembuh. Bisa jadi 12 tahun itu sudah putus asa, sudah letih, sudah lesu, nggak ada pengharapan lagi. Bisa jadi juga hartanya sudah habis, dijual. Ada banyak orang yang di rumah sakit, berlama-lama di rumah sakit. Apa yang ada dulu banyak, ya ketika disakit sebentar aja habis, ya kan? Jual tanah, jual rumah, jual kendaraan, jual apa saja, yang penting sembuh. Ini perempuan 12 tahun berdarah. Belum lagi di Alkitab ada macam-macam orang. Ada yang sudah 38 tahun sejak lahir buta. Capek gak orang buta? Capek ya? Capek banget, apalagi 38 tahun buta. Capek. Sakit kusta, capek. Harus pergi menyendiri, gak boleh ada di kerumunan orang banyak. Gak ada pengharapan lain. Sudah habis pengharapan mereka. Tetapi ketika Yesus ada bersama dengan orang-orang kecil ini,
bersama-sama dengan orang banyak. Orang Farisi, guru-guru pengajar, imam-imam, kalau ketemu orang yang sakit, apalagi orang sakit kusta, orang kusta akan bilang najis, itu tanda kode signal bahwa dia orang yang sakit kusta. Dan kalau imam anti Farisi, anti Taurat lewat di samping mereka, tiba-tiba bilang najis, langsung ya, najis ini, nanti saya ikut najis. Dia akan langsung minggir dan nyaman. Orang susah itu nggak senang. Ya, siapa sih mau hidupnya susah? Ada bapak saudara di sini hidupnya susah mau? Tidak ada. Dan yang lebih daripada itu, Tuhan tahu setiap pergumulan manusia. Manusia kadang letih, lelah, merasa putus asa dengan hidupnya, kadang lebih kepada hal-hal materi yang kelihatan. Misal, sudah berusaha, gak maju-maju, sudah mencoba berjuang untuk membangun hidup supaya lebih baik, gak juga baik-baik. Ya, secara kasat mata. Padahal ada satu kebutuhan yang paling penting. Apa yang membuat manusia itu hidupnya letih, lesu, dan berbeban berat? Karena manusia setiap harinya dibelenggu oleh dosa. Masalah paling utama manusia. Kebutuhan yang paling utama manusia adalah dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa. Karena oleh perbudakan dosa itulah manusia setiap hari hidupnya ada di dalam keraguan-raguan dan ketakutan. Kenapa manusia hidupnya di dalam keraguan-raguan dan ketakutan? Karena dosa membuat manusia tidak bisa berbicara dengan penciptanya, tidak bisa berjalan dengan penciptanya. Sebuah keluarga yang harmonis, hubungan bapak dengan anak akan selalu nyaman ketika dia bisa ada bersama dengan bapaknya. Betul? Perlindungan rasa aman yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah ketika ayahnya hadir di sampingnya. Keluarga yang harmonis, ya, yang sering saya perhatikan adalah seorang bapak itu memperhatikan anaknya sedemikian rupa. Sekalipun dia sibuk, sekalipun dia banyak pekerjaan, tetapi seorang bapak yang baik akan selalu ada waktu, baik itu menelpon, menghubungi anaknya, berbicara dengan anaknya, menanyakan kabar anaknya. Padahal tadi pagi baru tanya, ya, baru nganter anaknya berangkat sekolah. Tapi sekalipun dia lagi sibuk, pas waktu makan siang sebentar telepon anaknya, "Loh nak, sudah makan?" Anak senang gak? Apalagi ketika anak itu sedang ada dalam masalah, sang bapak selalu mendampingi. Bagaimana perasaan anak itu? Tenang. Karena kenapa? Anak itu tahu bapakku bisa diandalkan. Dalam menghadapi persoalan demi persoalan, bapakku selalu ada bersama dengan aku. Dia selalu membela aku, menolong aku. Ya, sekalipun kalau salah ya tetap ada yang namanya disiplin. Tidak lepas dari disiplin, ya. Bapak yang baik itu bukan berarti tidak mendisiplin anak.
Dia mengasihi anak, tetapi dia juga mendisiplin anak ketika anak melakukan kesalahan. Tetapi hubungan yang harmonis antara bapa dengan anak akan membangun satu kepercayaan diri untuk anak itu melangkahkan kakinya. Bahkan ketika dia ada persoalan demi persoalan, dia tidak akan cari tempat lain untuk dia menceritakan persoalan permasalahannya. Dia akan selalu datang kepada orang tuanya, secara khusus kepada bapaknya. Papa, hari ini aku ada masalah, aku gelut kerobat diri ya. Kenapa? Ya karena dia begini, dia ngambil iniku, terus aku bilangin dia nggak mau ini, terus akhirnya aku gelut. Tapi seorang bapak akan mengajari, mengarahkan, harusnya begini. Ya, tapi hubungan yang harmonis antara bapak dengan anak itu akan menuntun anak merasa tenang di dalam persoalan dan segala sesuatunya. Begitu juga antara kita dengan Bapa di surga. Tetapi setelah sekian lama kita hidup, kita tidak ngerti bahwa Bapa di surga sedemikian memperhatikan kita karena dosa memperbudak kita, sehingga kadang hidup kita penuh dengan penolakan, hidup kita penuh dengan persoalan. Kita minta tolong sama orang tua kita, sedangkan orang tua kita bukan golongan orang tua yang harmonis dan baik. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan demi kesalahan, orang tua kita selalu menghajar dan menghukum kita. Sehingga kita merasa hidupku seorang diri. Dosa membuat manusia ada di dalam ketakutan, keraguan di dalam menjalani hidupnya. Karena kenapa? Dia merasa dia hidup seorang diri. Dosa memisahkan hubungan antara sang bapak dengan sang anak, antara Tuhan dengan manusia, dan manusia yang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Lama dia akan menjadi lelah, lesu. Dan Yesus menawarkan sebelum di ayat sebelumnya, dia menunjukkan tentang identitasnya, siapa dia yang sesungguhnya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Dia sedang menunjukkan tentang identitas keilahian, bahwa dia sanggup menolong setiap kita yang letih, lesu, dan berbeban berat ketika menjalani hidup ini. Kita mungkin merasa kita berjalan sendiri, tapi Yesus Kristus memberitahukan kepada kita hari ini, marilah kepadaku semua yang letih. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Dalam menjalani hidup ini, memang kita perlu untuk berdoa, itu sangat penting. Tetapi Tuhan tidak pernah mengangkat yang namanya masalah dalam hidup kita. Katakan amin. Setuju tidak? Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita. Saat kita berdoa, masalahnya tetap sama. Kita harus pikul itu masalah. Kita harus selesaikan itu masalah. Tapi yang membuat berbeda saat kita datang kepada Tuhan itu apa? Yang pertama, ada kekuatan yang baru yang memampukan kita untuk melihat masalah itu dan berkata kepada masalah itu, aku akan hadapi engkau, tapi bukan dengan kekuatan, tapi dengan kekuatan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya tetap ada, tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana cara untuk menyelesaikan setiap persoalan.
Sehingga seharusnya kita sebagai orang percaya yang setiap hari menghadapi masalah, seharusnya kita semakin bijaksana dan semakin terlatih. Betul kan? Orang setiap hari ngadepin ujian, tambah pinter apa tambah, maaf kata kasarnya, bodoh. Kalau orang tiap hari ngadepin ulangan, kira-kira tambah pinter apa tambah bodoh? Tambah pinter ya. Tambah pinter seharusnya. Ya kalau mungkin belum pinter, tanya, ini maksudnya apa? Ya, jangan pinter gak pinter diem-diem aja. Ya, ngadepin masalah itu sama, masalahnya kayak kemarin. Ya, gak ada beras. Tapi ketika besok lagi gak ada beras lagi, takutnya sama, khawatirnya sama. Kira-kira udah lulus ujian belum ini? Ya, seharusnya ketika kemarin kita menghadapi sesuatu dan kita berjalan bersama Tuhan, seharusnya kita melihat bagaimana Tuhan memimpin kita, mengajari kita menghadapi setiap masalah itu, dan itu menjadi satu pelajaran di kemudian hari. Hari kemarin Tuhan tolong. Ketika kita menghadapi masalah yang sama, kita akan hadapi dengan cara berbeda. Ketakutan yang berbeda. Tidak perlu lagi ada ketakutan. Makanya Tuhan Yesus memberitahukan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang sama Tuhan. Selanjutnya adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pertama tadi datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu kita semua ini orang yang penuh dengan pergumulan. Terlihat dari wajah-wajahnya, wajah pergumulan semua. Ya, tapi saya yakin dan percaya ketika keluar dari ruangan ini sudah, ya, tidak bawa lagi itu wajah pergumulan, tapi wajah kemenangan, merdeka. Ya, merdeka. Wow, orang merdeka itu penuh kemenangan dan semangat dan bergairah. Nah, yang kedua di situ pikulah kuk. Bapak Ibu Saudara tahu kuk? Ya, di kampung kami itu zaman saya masih kecil, saya suka di sawah ya, membantu orang tua bertani. Nah, kalau sawah habis panen itu nanti akan ada yang namanya membajak sawah ya. Membajak sawah itu menggunakan sapi. Di zaman kami masih menggunakan alat tradisional namanya luku ya. Luku itu sebuah alat yang dipakai untuk membajak tanah sawah, tetapi menggunakan tenaga sapi. Ya, itu lebih cepat daripada mencangkul menggunakan tangan. Nah, luku itu di depan itu ada bambu palang, ya, bambunya begini, ya kayak salib, bukan ya. Jadi kan palang begini, tetapi di sini ada lubang, di sini juga ada lubang, ya, untuk memasukkan kepala, ya, kepala sapi nanti. Yang satu, ya biasanya yang sapi berpengalaman itu sebelah kanan. Sapi berpengalaman itu biasanya yang sudah sering dipakai untuk membajak. Ya. Biasanya ada sapi baru yang belum berpengalaman, dia akan taruh di sebelah kiri, ya, ditaruh karena beban tumpuan akan lebih berat di sebelah kanan, ya, karena dia harus narik, terus nanti ketika belok dia harus membelok ke sebelah kiri. Nah, kalau yang kiri hanya ngimbangin saja. Nah, Yesus memberikan perumpamaan seperti itu. Pikulah kuk. Tujuan kuk itu adalah supaya sapi itu bisa dikendalikan. Lurus, ya. Kalau ditarik bengkok, belok. Ya, lurus lagi, lurus. Tujuan kuk untuk mengarahkan langkah dari sapi itu. Tapi kita bukan sapi, ya. Kita anak Tuhan. Tapi Tuhan sedang memberitahukan satu gambaran di dalam kehidupan kita. Pikulah kuk yang kupasang. Kalau kita menjadikan diri kita milik Kristus, karena kita sadar kita tadi itu orang yang berbeban berat karena dosa, karena pergumulan hidup kita, tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, Dia jamin beri kita kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan setiap perkara kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan untuk memelihara hidup kita supaya kita tetap ada di jalurnya Tuhan dan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan
Harus ada kuk yang ditaruh dalam hidup kita untuk mengendalikan langkah kita, supaya langkah kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa, tetapi di jalur kebenaran Tuhan. Kuk itu berbicara tentang firman Tuhan. Makanya kalau kita mau berkemenangan di dalam hidup setiap hari, kita membutuhkan firman. Kenapa kita letih lesu? Karena kita tidak punya pengharapan. Kita nggak tahu hari depan kita mau seperti apa. Tapi saat kita bersama dengan Tuhan, firman akan memberitahukan tentang kebenaran itu. Saat kita menjalani hari ini, kita tidak tahu kita mau jalani seperti apa. Banyak orang menjalani hari ini semerampangan, ya kan? Wis langsung penting bisa tangi, nafas, kerja ya kerja sebiasane, ya kuliah ya kuliah sebiasane, sekolah ya sekolah sebiasane. Ya umumnya manusia hidup, bener nggak? Gak ada yang ngendaliin arahnya mau gimana hari ini. Makanya butuh kuk. Kuk itu dipasang dalam hidup kita. Tetapi kita perlu, mau gak kita dipasang kuk itu? Kuk itu berbicara tentang firman. Makanya kenapa setiap pagi kita perlu merenungkan firman. Karena firman itu akan memberitahukan langkah kita hari ini. Misalnya kita baca hari ini, firman hari ini berbicara tentang jangan khawatir. Kuk kita dapat pagi ini. Bunyinya apa? Jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Bukan memberitahukan burung pipit, bunga bakung, rumput, segera layu, tapi itu gak pelihara. Apalagi hidup kita. Tuhan taruh nih kuk. Kita ambil saat kita merenungkan firman Tuhan. Terus amin, kita menjalani hari ini. Ada di pikiran dan di hati kita. Kuknya berkata, jangan khawatir. Atau hidup kudus. Kuknya hari ini hidup kudus. Nanti hari ini kita akan dihadapkan tentang jangan khawatir. Jika kita melangkah hari ini, ya kita bekerja, kita usaha. Nah, ada pergumulan banyak tuh. Hadir, terus bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Uangnya belum hadir, dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul kekhawatiran. Nah, kita diingatkan, oh esok firmannya maunya apa? Jangan khawatir. Oh iya, jangan khawatir. Hidup kudus. Kita lagi melangkah hari ini, tiba-tiba ada lewat. Cantik kempol, bro, ya kan? Langsung terus Tuhan ingetin, jaga kekudusan. Oh iya, langsung pasang kacamata kuda, jalan lurus, dan banyak hal yang lainnya. Ya, karena firman Tuhan mengajar, mendidik, dan segala sesuatunya. Sedangkan kuk yang dipasang oleh ahli Taurat, orang Farisi, mereka bisa mengajar, tetapi mereka tidak bisa melakukan setiap kebenaran. Tapi Tuhan mengajar, tapi dia juga mempraktekkan. Makanya dia mengibaratkan dia ada di sisi kanan dan kita di sisi kiri. Kita belajar sama Yesus, dia akan mengajari kita. Sebab itu Yesus memberitahukan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab pengajaran yang aku ajarkan, aku sendiri melakukannya, dan kamu melihatnya apa yang sudah aku lakukan. Aku mengajarkan tentang pengampunan. Yesus di atas kayu salib berseru, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajar tentang kasih. Yesus mengajar tentang kepedulian. Dia peduli dengan semua orang. Dia rela berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, karena dia mengajarkan apa yang diajarkan, dia pun sudah lakukan. Sehingga kuk buat kita itu pun mudah. Kadang alasan kita apa?
ngajar pengampunan, kae orang bisa ngampuni kae, ya, ngomongnya tok jangkoni, bisa ngajar orang bisa ngampuni. Nah, kadang itu, tapi Yesus dia ngajar, tapi dia juga mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Tetapi sekalipun seperti itu, dia pun rindu setiap kita terus belajar dan bertumbuh. Ada saatnya Tuhan juga mendidik, ada saatnya Tuhan juga menegur, ada saatnya juga Tuhan marah ya dengan orang-orang banyak dan lain sebagainya. Tujuannya untuk satu, berjalan di jalan yang benar. Orang yang berjalan di jalan yang benar, dia akan mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Beban, persoalan, permasalahan bukan hal yang berat ketika kita berjalan di jalan yang benar. Karena kita tahu ketika kita berjalan di jalan yang benar, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dia pasti menolong dan menopang setiap kehidupan kita. Sebab itu kembali untuk menutup perenungan kita pada malam hari ini, saya bacakan ayat 28, 29, dan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ingat, perhatikan, jiwa kita mengalami ketakutan kapan? Saat kita jatuh dalam dosa. Tetapi saat kita ada di dalam Tuhan, Tuhan berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri.